wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Republik Sansino, channel pecinta budaya dan pariwisata. Oke, di video kali ini Republik Sansino berada di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ya, tepatnya di Desa Katol Barat. Yang tentunya di tempat ini sudah tidak asing lagi. Timnya kalau tidak salah, bukan tim ya Pak. Nama kelincinya kalau tidak salah Gajah Mada. Yang dulu sudah pernah sempat viral dan pernah sempat jaya di masanya. Entah apa di tahun-tahun ini Gajah Mada ini belum pernah kedengaran lagi di area lapangan. Nah, sekarang saya sudah ditemani oleh sang pemilik. Beliau ini kalau tidak salah Abah Helmi ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Baik. Gimana Pak aktivitas hari-hari ini? Alhamdulillah di masa pandemi saat ini sedikit-sedikit bisa beraktivitas. Oke. Dan juga harus disyukuri gitu. Ya Pak, itu pasti ya Pak. Itu yang paling utama, syukur itu paling utama. Oke, Pak, saya datang ke sini untuk membahas ya tidak lain dan tidak bukan masih tetap di dunia kerapan kelinci. Karena kan kalau tidak salah Abah Helmi ini sudah punya tim Gajah Mada. Benar. Yang dulunya pernah sempat jadi juara di Gubeng di Lapangan Libas dan Torcun. Entah apa sekarang ini kok kayaknya Gajah Mada ini langsung tidak ada kabar. Di situ yang harus saya bahas loh Pak. Kalau boleh tahu Pak, Abah ini berkecimpung di dunia kerapan kelinci sudah berapa tahun Pak? Awal saya berkecimpung di dunia kelinci ini kalau tidak salah tahun 2016. Tahun 2016 sampai sekarang tahun 2022. 22. 6 tahun Mbak ya? 6 tahun, ya benar 6 tahun. Oh, 6 tahun sudah cukup, bukan waktu yang singkat loh, 6 ya, tahun. lumayan. Itu pertama kali Abah punya kelinci itu langsung Gajah Mada yang dulunya sempat jaya di masanya. Gajah Mada. Ya benar. Awal-awal kelinci itu saya memang dikasih oleh Kak Tan Baidi. Oh, itu bukan transaksi Pak ya? Itu cuma dikasih. Ya cuma dikasih karena beneran Mbak, apa itu benar. dikasih? Iya dikasih. Oh iya. Kenapa? Karena yang senang kerapan kelinci awalnya di Desa Katol Barat ini kan Haji Subaidi, terus kemudian ada teman juga namanya Muhammad Ali, sekarang sudah tinggal di Malaysia. Oh iya. Mungkin Kak Tan Baidi itu pingin teman, pengen maksudnya pengen memperdekat lagi tali silaturahim ya. Itu sehingga saya itu dikasih, terus saya itu sudah mulai menekuni di dunia kelinci. Tapi akhir-akhir ini mungkin sudah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya. Di event-event besar itu saya tuh tidak pernah masuk di 16 besar. Nah, itu Pak yang pengen saya tanyakan itu Pak. Kenapa Abah ini kok kayaknya tidak 100% ke dunia kerapan kelinci. Kayaknya gajah setelah tidak adanya Gajah Mada, kenapa Abah tidak mengincar amunisi baru kayak gitu Pak? Apa Abah sedang sekarang mau mengincar amunisi baru? Sebenarnya teman-teman yang ngerawat kelinci aku itu tiap ada kerapan, baik event-event besar atau event-event lokal seperti itu, iya, tetap saya suruh lihat, terus paling tidak minta nomor ngerap satu toh sekalipun satu kelinci, terus kemudian kalau memang ada kelinci bagus coba dilihat seperti mantau itu. Iya mantau lah, paling tidak mantau. Cuman sampai saat ini katanya teman-teman itu masih belum ada yang serk seperti itu. Ada yang serk, cuman kadang punya orang itu tidak mau dijual seperti itu. Kalau boleh tahu kira-kira Mbak Abah Helmi ya, Abah Helmi ini mau mengincar di amunisi baru, jadi tim apa Pak? Kira-kira sudah ada pandangan apa enggak lah ini? Sebenarnya kemarin itu saya sempat nanya di tim Libas, ada enggak kelinci yang mau dijual. Terus kemudian baik di tim Hajar Bos itu, cuman seru-seru mantau aja, mungkin ada yang bagus mau dijual. Tapi setelah hasil teman-teman itu dipanggil oleh saya, kayaknya enggak ada yang mau dijual gitu, karena saat ini kerapan kelinci itu lagi marah, apalagi di 2022 ini kan banyak event-event besar presidenan ya, kayak di
Cedi, terus kemudian di Banyubuni, terus kemudian kayaknya di lapangan door to door, Door to terus door, kemudian di di Predator. lapangan iya itu, sehingga mungkin teman-teman tim-tim itu apa namanya ya tidak ada yang mau dikerap sendiri, sehingga sampai saat ini kami masih belum punya amunisi. Namun saya itu tidak pernah nggak putus asa, istilahnya nggak putus asa, sampai saya punya pemikiran mau ternak sendiri, dan itu akan saya munculkan nanti dijadikan seperti generasi itu. yang Generasi seperti Oke, itu. kalau boleh tahu, Pak, Gajah Mada ini sampai sekarang Gajah Mada ini ada Kalau Gajah Mada itu sudah nggak ada. yang sudah pernah berprestasi di lapangan Libas. Iya, sudah nggak ada. Bahkan saya tuh yang Gajah Mada itu kan kelinci cangkring muter laki. Iya, iya, Lah, iya. terus sempat saya kawinkan itu, terus anaknya itu nggak ada yang spesial seperti itu. Nggak bisa ngikutin Ah. seperti bapaknya, Iya, maksudnya Gajah bapaknya, Mada iya. ya. Iya. Iya, iya, Pak. Tapi sekarang ini saya punya turunannya saya sendiri, punya saya sendiri, terus pernah dikerap sih, cuman setelah dilepas 2 kali itu kram, kelinci itu kram. Terus sampai saat ini saya istirahatkan selama 6 bulan. Terus kemarin saya tren di lapangan kayaknya terus hampir stabil kembali seperti itu. Cuman punya satu itu. Dari tahun 2016 ya, Pak. Itu kan sudah cukup waktu yang lama, 6 tahun. Pernahkah Abah melakukan transaksi selain dikasih Abah Widi? Pernah. Transaksi kemana kalau boleh tahu? Pernah transaksi di Kecamatan 10. Kalau boleh tahu? Kelinci yang namanya tayu-tayu. Entah itu di mana, pokoknya di daerah 10. Mudi loh. Ya. Iya, mungkin orang-orangnya Mudi juga ya. Itu Mudi. Nih, Abah Helmi ini pernah transaksi ke Kecamatan 10, Yotayu. Kalau Yotayu ini sudah tidak asing lagi, punya Mudi ya. Ya, Pak. Ya. Nah, terus Pak. Tapi setelah dipegang saya itu diikutkan ke event-event besar ya, cuman 4 kali ya, 3 kali seperti itu. Terus sekarang masih ada kelincinya, terus kemudian tak saya usahakan untuk diternak gitu. Itu ada, saya dapat turunannya 2, cuman masih belum diajari, masih kecil semua. Oke, nanti di akhir video saya akan liput satu persatu kelinci amunisi baru yang dari Abah Helmi ya. Oke, kalau untuk saat ini, Bang, berapa amunisi yang sudah untuk mau diturunkan? Maksudnya siap 100% yang mau diturunkan untuk tanggal 13 di Ceci ini. Kira-kira Abah punya nggak? Kalau di Ceci itu toh sekalipun tidak siap 100%, mungkin ada 2 kelinci yang saya siap turunkan di sana. Cuman apa namanya ya, kalau lihat kelincinya masih belum pede 100% untuk masuk di 6 besar. Cuman bukan berarti saya itu tidak mau berusaha, tidak punya cita-cita untuk masuk di 16 besar. Cuman tetap semangat harus masuk di 16 besar. Cuman dilihat dari kelincinya dulu seperti itu. Ya di situ loh, Pak. Di situ kalau seorang Abah Helmi yang dulunya sempat viral, yang dulunya sempat mempunyai kelinci cepat bisa masuk ke Gubeng, bisa masuk ke grand final, itu kan sudah cukup lumayan cepat ya, Pak. Iya. Seharusnya Abah kan punya greget untuk kedepannya untuk mencari amunisi baru, encaran baru supaya terus jadi generasinya Gajah Mada. Di situ Abah tidak punya nggak untuk jadi untuk jadi meneruskan generasinya Gajah Mada? Gini, sebenarnya punya gregetnya itu tinggi untuk apa namanya ya, karena selama 2 tahun lebih saya itu tidak pernah masuk di 6 besar, khususnya di event-event 2 tahun, ya, 2 tahun lebih sudah, 2 tahun lebih. Ya. Dari tahun 2019 sampai sekarang di event besar itu tidak pernah masuk. Ya. Terus apa namanya, cuman tetap saya itu diambil santai. Terus apa namanya ya, saya ingin berproses dari kelinci saya sendiri. Baik itu ternak sendiri dan lain sebagainya. Artinya kenapa? Karena setelah saya disuruh mantau ke teman-teman, kelinci-kelinci yang bagus kemudian yang cocok itu karena kebanyakan tidak dijual. Akhirnya untuk membeli itu hampir putus asa seperti itu. bukan berarti tidak mau ya, bukan berarti tidak mau. Cuma belum ada aja pasangan yang pas untuk Abah Helmi. Iya, memang jujur saja
selama di tahun 2021 memang apa namanya ya, semangat saya untuk dunia karapan kelinci itu agak menurun ketimbang dari 2016-14 sampai 2018. Semangatnya. Iya, semangat untuk kelinci itu turun karena apa? Karena pada tahun 2021 memang yang pertama itu memang ya apa? Karena ada faktor pandemi COVID-19. Terus kemudian ada rasa ketakutan untuk keluar berkerumunan, seperti itu, memang seperti itu. Kenapa? Karena istri saya sering pesan nggak usah kerumunan gitu, karena saya ini anak kamu banyak, terus keluarga kasihan keluarga kamu seperti itu, sehingga saya itu artinya sedikit mengurangi ya. Dikarenakan tahun 2022 ini apa namanya COVID kayaknya tidak segencar seperti yang dulu, sehingga rasa semangat untuk ke dunia kelinci itu mulai tumbuh kembali. Lagi, iya. Ya, karena saya dulu pernah sempat dengar bahwasanya Abah Helmi ini sudah mau vakum di dunia karapan kelinci. Tapi entah apa Abah ini mau bangkit kembali. Itu terinspirasi dari teman-teman kah, atau ada dari dorongan dari para tokoh-tokoh penggerak? Enggak, sebenarnya itu gini. Memang faktor mau vakumnya apa itu dari COVID? Iya, dari COVID, iya. Jadi dari COVID. Iya. Apa namanya ya? Karena saya kan seringnya ke daerah Jawa, lihat berita-berita seperti ini. Terus kemudian itu merupakan suatu kenyataan. Bahwasanya COVID itu betul-betul ada. Sehingga saya itu sedikit mengurangi kerumunan seperti karapan kelinci seperti itu. Itu memang sehingga saya itu menghormati keluarga seperti itu, karena keluarga itu sering mesen tidak usah berkerumunan seperti itu. Makanya untuk 2022 mungkin semangat itu lebih daripada sebelumnya, lebih daripada 2021 ya Pak? Iya. Semangat untuk cari amunisi baru. Tapi kalau ada yang cocok ya. Kalau tidak, mungkin Mas punya pandangan amunisi baru di sana itu, Pak. boleh kalau saya pandangan ini, kalau di tim saya sebenarnya saya juga punya tim, tapi timnya jadi kru saya Libas. Banyak sih amunisi dari maksudnya generasi kecil dari Libas itu memang banyak. Cuma ya kayak Jenderal Libas itu, adik-adiknya Jenderal Libas itu memang banyak. Cuma lahir itu sudah dipesan sama tim lain. Nah, bahkan orang yang tidak pernah berkecimpung di dunia karapan kelinci aja sudah pesan ke Jenderal Libas. Itu. Iya. Makanya saya tuh balik tanya ke Mas, karena Mas ini saya rasa orang-orang dekatnya Libas. Ternyata benar gitu. Saya gini, Pak, kalau masalah ini ya, saya YouTubernya ditanya sih kalau ya. Saya akan menjawab sama Abah. Kalau masalah amunisi kan Abah ini bisa dikatakan tim besar. Jadi tidak sembarangan Abah ini kayak cara yang muturnya misa. Itu harus dipantau secara teliti. Soalnya kalau Abah ini tidak mungkin transaksi kelinci-kelinci kayak anakan. Abah ini pasti mantau kelinci-kelinci yang sudah berprestasi. Jadi kalau itu saya tidak bisa, Bang. Karena ini harus keyakinannya dengan tersendirinya. Abah Helmi yang harus turun ke lapangan sendiri ya gitu. Tapi karena mungkin Abah Helmi sibuk di dunia bisnis, ya gimana lagi ya. Sebenarnya gini, Mas. Jujur saja ya. Iya, ada. Saya sempat tertarik. Bahkan saya tuh sangat pengen sekali ketika saya tuh lihat kelinci, salah satu kelinci punya Mas Aminuto kalau nggak salah. Anaknya Bintang Pentas. Bintang Pentas. Iya. Saya tuh waktu kerapan di Desa Campur itu saya lihat, wah ini kelinci bagus gitu. Terus saya sendirian, saya lihat, ini kelinci bagus. Terus akhirnya saya suruh tanyakan, mungkin kelinci itu mau dijual. Loh, tahu-tahunya punya Katon Rozet, punya Amin. Nah, terus setelah diceritakan itu punya Katon Rozet. Ya, sudah turun lagi gitu, karena down, karena enggak bakalan dijual seperti, karena orangnya senang kerapan juga seperti itu. pernah naksir ke Bintang Pentas. Bintang Pentas. Oh iya, Bintang Pentas. Kan banyak, Pak. Bahkan sampai Abah Baidi aja kalau tidak salah pernah ngeborong di Raja Balap. Bintang Pentas itu keluaran dari Raja Balap. Kalau tidak salah itu dulunya 4 juta. Masih anakan 4 bulan. Katanya kalau tidak salah. Kalau Abah memang benar serius untuk cari amunisi baru, di rumah Hasan Tero itu memang ada, cuma ya nggak tahu itu mau dilepas. Kalau saya disuruh mantau, saya tidak bisa, karena Abah ini bukan tim sembarangan.
abahnya harus cari generasi yang benar-benar 100% seperti Gajah Mada yang dulu pernah membanggakan abah gitu. Nah, sebenarnya gini Mas, kalau boleh saya sedikit bercerita. Iya, iya, Pak, ya. Sebenarnya kalau kelinci itu bentuk faktor tubuhnya itu bagus, terus kemudian larinya itu agak lumayan. Pendapat saya ini ya, sebenarnya itu perawatan, menurut saya perawatan. Dulu waktu 2016 sampai 18 saya itu kan ngerawatnya sendiri. Terus ngerawatnya sendiri, terus kemudian dimandikan dengan air masak, terus pokoknya perawatannya surprise ketimbang yang saya sekarang surprise, sehingga kelinci saya itu apa namanya ya, tiap saya keluar di event besar ya paling tidak katanya teman-teman itu pulangnya agak malam gitu, artinya semifinal, ya semifinal ya minimal itu 3 kalinya seperti itu. Cuman sekarang ini apa namanya ya, karena banyak kesibukan, terus kemudian perawat saya juga banyak kesibukan, sehingga kelinci itu apa namanya tidak terawat dengan maksimal seperti itu. Artinya kemauan untuk menang daripada merawat itu lebih kepada kemauan untuk menang. Iya, iya. Sebenarnya kalau perawatannya bagus, terus kemudian stabil, waktu kerap itu stabil, itu apa namanya ya kemungkinan pulangnya itu agak malam, kata orang agak malam. Iya, iya. Terus Mbak, Abah Baidi kan dulunya Abah kan sempat dikasih Abah Baidi. Itu kalau boleh tahu Gajah Mada itu memang 100% dari Abah Baidi dikasih secara gratis gitu. Secara gratis, dia kasih secara gratis. Oh. Soalnya gini, waktu tahun 2016 di sini kan yang senang kerapan kelinci itu cuma 2. Iya, iya. Cerita ini. Terus kemudian saya itu dikasih kelinci, bukan Gajah Mada pertama. Iya. Dikasih kelinci, terus kemudian saya ikutkan lomba. Terus dilepas 1 kali itu kalah. Terus dilepas 2 kalinya itu kalah juga. Terus katanya itu bilang, "Loh, kalau mau kelinci yang bagus ya beli dong." Gitu. Itu benar, Pak. Gimana Jadi itu? perasaan apa kayak gimana gitu. Greget gitu ya, Pak? Gitu. Cuman pada waktu itu saya sempat mikir, beli apa tidak seperti itu. Terus kemudian saya tuh enggak langsung panas gitu. Masih nyantai, masih bisa kontrol ya. lah ya. Terus saya jawab santai aja Kak Tuan gitu. Iya. Terus karena mungkin Kak Tuan Baidi itu apa namanya, kok masih belum beli ya, akhirnya dikasih gitu. Iya. Dikasih, terus setelahnya itu saya kerap menang. Nah, terus setelah itu saya juga pernah 2017-nya transaksi di Desa Bungsere, Buter kalau nggak salah. Oh. Itu saya itu pakai sepeda dari sini diantri Kak Tuan Baidi. Itu beli. Terus saya kerap pertamanya kalah di 3 kalinya buka syuting. Terus kerap kedua kalinya di Melajeh di daerah Bangkalan ya. Pak Slamet ya. Bukan, sebelumnya Pak Slamet itu dulu itu di timurnya Ngudia Husada itu ada lapangan. Iya, betul. Ada lapangan di situ, ngeram di situ langsung tembus punya saya itu. Malah di situ itu kan saya tuh cuma ikut ke Kak Tuan Baidi. Masih belum tahu kerapan itu seperti apa, masih belum tahu. Setelahnya saya itu menang sama Kak Tuan Baidi itu cocok kok. Karena punya Kak Tuan Baidi waktu itu kalah, tinggal punya saya. Iya. Sudah, mari kita pulang duluan aja gitu. Waduh, ini pokoknya saya tuh dikerjain terus gitu. Sama Kak Tuan Baidi dikerjain terus. Terus habis itu saya diikutkan lomba lagi ke Desa Perang, hadiah sepeda. Waktu itu kelinci saya itu kan saya tuh cuma punya 1. Dikerap di sana. Terus masuk lagi. Terus waktu di final saya tuh kan nggak ngerti, waktu di final dilepas kelinci saya tuh di finish itu nggak ada yang ada sing ngambil yang lain gitu. Ada sing ngambil, ada sing neku, sehingga kelinci saya itu di mana gitu. Akhirnya sama jurinya tuh, siapa yang punya kelinci ini sudah menang kok udah diambil gitu. Pokoknya saya tuh dikerjain terus sama Kak Tuan Baidi itu. Jadi Abah Baidi sudah pulang gitu? Udah pulang, cuma dikerjain. cuman kerjain saya gitu. Biar saya itu mana semangat, cuman saya tuh orang itu santai gitu aja, enggak gitu. Oh, begitu ceritanya. Memang Abah Helmi dengan Abah Baidi ini ada ikatan famili ya? Iya. Artinya apa ya? Kak Tuan Baidi itu orangnya surprise gitu, memberikan semangat, memberikan semangatnya itu melalui gurau gitu. Sehingga itu senang. Pokoknya kalau
ngerap sama Katan Baby itu fresh lah gitu. Nah ini mengenai tim, Pak. Gajah Mada. Ini kolaborasi dengan Abah Baidi atau memang Gajah Mada ini tim untuk Abah sendiri? Gini, sebenarnya Gajah Mada itu dulu kan saya dengan Katan Baby. Oh iya. Memang itu Gajah Mada. Terus setelah itu Katan Baby itu punya tim, namanya tim Mocong Putih. Iya. Nah, tim Mocong Putih, sehingga itu diambil dari sapi karena sapinya itu tim Moncong Putih, ya. terus kelincinya juga Moncong Putih, burung darahnya juga Moncong Putih seperti itu. Cuman di situ tiap baik event kerapan lokal atau kerapan event besar gitu, ya. jadi tetap jadi satu gitu, tetap jadi satu. Cuman saya itu tidak mau membuang tim yang pernah membuat kami itu jaya, seperti itu. Itu memang harus itu, Mas. Ya itu bisa dikatakan timnya Abah itu pun Moncong Putih ya. Di sini ini cuma setakat nama yang pernah membanggakan Abah sekeluarga. Iya. Jadi tetap bernaungan di Moncong Putih Abah Baidi. Iya. Oh iya. Sekarang ada tim baru loh di Katol Barat ini, namanya tim Topi Miring. Itu punya siapa, Pak? Punya Pak Kepala Desa Katol Barat. Pak Yakub. Pak Yakub, iya. Oh, iya. Dia membangun tim sendiri. Dia membangun tim sendiri. Tim namanya tim Topi Miring. Ini tim baru. Tapi baru, dia ya. ketika ada event, pas dia berpisah sama pedoknya Moncong Putih. Enggak, tetap sama. Tetap Artinya, bersatu. Iya, tetap bersatu. Oh, Artinya iya. sudah ada 3. Terus kemudian ada juga di Desa Katol Barat ini tim Gejora ada tim Gejora. Lah, ini tetap jadi satu di bawah naungan tim Moncong Putih gitu. Tetap tetap dirangkul sama dirangkul, iya. Jadi Moncong Putih memang tim besar ya, tim Iya. kebanggaan lah. Tim Ya. kebanggaan. Jadi Iya. gini, apa namanya, kalau di tim-tim lain ketika ada nama tim kayak tim A, tim B, tim C itu kan masih lain ya. Oke. Nah, ini keunikan dan kelebihan di teman-teman di Desa Katol Barat tuh, tim Gejora, tim Gajah Mada, tim Moncong Putih, terus kemudian tim Topi Miring gitu. Itu tetap ada di bawah naungan tim Moncong Putih. Nah, jadi kalau kita pergi ke Pacuan Kelinci itu tetap teroknya jadi satu gitu. Iya. Itu anehnya, tidak dimiliki oleh tim-tim yang lain, tim yang kayak iya, gini. itu benar, Pak. Soalnya di sini di Katol Barat ini yang keluar itu hanya Moncong Putih. Baik itu mau di event kecil, mau di event besar, itu kayaknya memang sudah bersatu. Iya. Jadi kalau orang Gajah Mada, itu mungkin orang semua sudah tahu bahwasanya itu Gajah Mada punya ini. Iya. Kalau untuk Topi Miring, maaf Pak Ibun, itu Topi Miring kan belum dikenal tuh. Iya. Kan kalau di lokal ataupun di gubeng besar itu pasti kan bersatu. Iya. Itu pasti di atas nama kan Moncong Putih ya. Iya. Iya, betul. Sebetulnya sudah ada tim baru namanya tim Topi Miring. Topi Miring. Iya, bahkan sudah punya lapangan sendiri, kolaborasi dengan tim Moncong Putih. Yang di sini lapangan baru, Pak? Bukan. Yang di sana. Di sini masuk lapangan Katol Barat atau Katol Timur? Itu yang Katol Timur. Yang Katol Barat, yang tim Gejora ini ada di sebelahnya, cuman agak jauh dari jalan gitu. Sehingga sama Bun Yakub itu sering ecok-ecok. Gimana yang mau ngerapok lapangannya jauh dari jalan gitu. Saya jawab, "Enggak apa-apa, Bun, nanti saya buatin jalan, tak ajukan ke sampean gitu." sering ecok-ecok juga sama Pak Glebur, sama Pak Yakub itu karena lapangannya jauh dari jalan. Artinya tidak ada jalan masuk, tidak ada akses jalan masuk ke lapangan itu. Cuman sebenarnya dekat, paling 500 meter dari jalan. 500 meter dari jalan. Ya mungkin, ya mudah-mudahan nanti tim Gejora itu bisa membuat jalan yang koordinasinya dengan Pak Glebur. Kami ya masih. Tapi itu sudah ada planning ya, Pak? Sudah ada planning. Iya. Ya. Untuk sekarang nih, Pak, belum sempat sama sekali Gajah Mada anakan di sini, belum sempat. Itu mati atau dikasih ke teman-teman yang lain? Itu sebenarnya itu mati. Sebenarnya Gajah Mada itu ada anakannya. Terus anaknya itu pernah diikutkan di event besar di Torjun, masuk. Terus kemudian di lapangan Mas Anwar dulu, Hadiah Kijang itu masuk. Terus dia sekarang mati. Cuman kayaknya darahnya itu masih ada gitu. Yang kecil 2 itu masih ada darahnya, cuman agak jauh gitu. Oh iya, agak jauh ya. Gak ada lagi ya dari generasi-generasinya
Gajah Mada cuma dua itu ya. Iya. Kalau anakannya langsung memang tidak ada. Tidak ada sudah mati. Tapi yang pasti Abah untuk saat ini nih sedang memantau, sedang mengencar amunisi baru ya. Iya, sebenarnya sih memantau sudah lama, bahkan yang teman-teman yang disuruh mantau itu ada 3 orang. Disuruh mantau, cuman kesemuanya ini masih belum ada laporan yang bagus, kelinci yang bagus. Kadang saya tuh kan kalau kelinci itu identik dengan bulu, iya, bulu apa namanya? Bulu favoritnya Abah. Bulu favoritnya saya sendiri. Saya rasa bulu favoritnya Abah bulu Gajah Mada, karena Iya, di sana beda. banyak bulu-bulu Iya. Gajah Mada. Nanti teman-teman ya, nanti saya akan liput satu persatu amunisinya Abah. Hampir sama dengan bulunya Gajah Mada. Mungkin Abah ini sudah apa ya? Sudah tergiur apa sudah apa ya, terpesona dengan bulu-bulu ngirengi ceponeng betura. Iya. Thank you, Pak. Sebenarnya dengan munculnya tim Moncong Putih itu apa namanya, sebenarnya mau ditinggal Gajah Mada itu, cuman apa karena ini sejarah yang pernah membuat saya itu jaya di masanya, sehingga tetap saya ambil, toh sekalipun saya tetap berkolaborasi dengan tim Moncong Putih. Akhirnya apa tetap di bawah naungan tim Moncong Putih seperti itu. Ya itu Pak, di situ karena bisa dikatakan Abah ini Gajah Mada ini kan sudah pernah sempat jaya di masanya, pernah sempat jadi juara di Gubeng, di Torcun, bahkan banyak di lapangan-lapangan lain. Kenapa untuk saat ini, untuk tahun-tahun ini Abah ini jarang muncul, apalagi amunisinya Abah jarang muncul di, mohon maaf ya Pak, di 6 besar aja. Di sinilah saya bisa tertarik untuk datang ke sini, atau mungkin karena Abah punya kesibukan di bisnis, Pak. Abah ini kan bisa dikatakan tokoh masyarakat di sini. Kemungkinan besar faktornya di situ, sehingga Abah ini tidak bisa mencari amunisi baru dulu gitu. Sebenarnya enggak juga sih. Ya. Apa namanya, sebenarnya sangat ingin mempunyai amunisi yang baru. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya anak-anak teman-teman saya di Sirumantau itu yang banyak. Cuman sampai saat ini masih belum ada laporan. Memang jujur waktu 2020 akhir sampai 2021 memang seperti yang saya katakan tadi, karena apa namanya ya, karena faktor COVID-19, terus kemudian sama keluarga itu tidak usah berkerumunan lah dulu ya. Mungkin setelahnya COVID ini selesai, mungkin silahkan berkerumunan kembali, artinya keluarga itu tidak melarang seperti itu. Sehingga untuk 2022 karena COVID-19 sudah agak reda, jadi rasa semangat untuk mencari amunisi baru, terus kemudian ternak sendiri itu semangatnya sudah lebih seperti itu. Karena kami sendiri jujur saja 2 tahun lebih tidak pernah masuk di 16 besar di event-event besar itu. Abah Helmi yang ngomong, bukan saya. Makanya saya tertarik untuk datang ke sini mau menanyakan hal itu. Ternyata benar, Abah ini 2 tahun lagi nggak pernah keluar di 6 besar. Ya Banda. Iya. Makanya Mas datang ke sini ya, mohon doanya gitu. Mudah-mudahan di 2022 ini bisa tim Gajah Mada ataupun tim Moncong Putih itu bisa bangkit kembali. Sampai gini, kelinci saya itu karena pengen bangkit. Salah satu kelinci saya itu nanti kalau saya terjun di 2022, saya kasih nama Bismillah Bangkit gitu. Sampai saya punya bakat inisiatif seperti itu ya. Mau dikasih nama Bismillah Bangkit gitu. Ketika ada amunisi baru yang bisa membanggakan Abah lagi. Iya gitu. Ya betul, benar Pak, itu memang saya mendukung kalau seperti itu Pak, harus itu bangkit Pak. Soalnya Gajah Mada ini udah punya nama, kalau misalkan baju udah punya brand loh Pak, punya bandrol. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Saya rasa itu sudah cukup informasi akurat mengenai Gajah Mada. Dari awal mula Abah Helmi dapat Gajah Mada itu dari mana, itu Abah Helmi sudah jelaskan semuanya. Saya rasa itu sudah informasi akurat mengenai Gajah Mada. Oke, sebelum video ini ditutup, saya ingin makasih pula untuk Abah untuk mengasih motivasi buat teman-teman semua, buat para tokoh-tokoh penggarap kelinci, khususnya di 4 kabupaten di Pulau Madura, Pak. Apa ada motivasi atau pesan-pesan buat tokoh-tokoh penggarap, Pak? Gini, pesan saya biar kerapan kelinci lebih sportif lagi di Madura itu lebih sportif lagi untuk teman-teman para penggarap kelinci, khususnya di Kabupaten Bakalan, umumnya di Pulau Madura. Mari tingkatkan sportivitas kerapan kelinci
buatlah Kerapan Kelinci itu sebagai ajang hiburan, ajang iya, silaturahim, saling kenal mengenal, biar ada nilai ta'arufnya, biar nilai ta'arufnya, nilai silaturahminya juga ada. Artinya kalau memang di Kerapan Kelinci itu ada kesalahan sedikit, jangan dibuat satu permasalahan. Artinya yang kecil itu dihilangkan, yang besar itu dikecilkan, sehingga Kerapan Kelinci itu berjalan dengan lancar. Nah, untuk teman-teman khususnya tim Topi Miring, tim Gajah Mada, tim Kejora, pokoknya tim seluruh di Madura, mari kita lebih semangat lagi untuk untuk merawat kelinci, sehingga kelincinya itu bisa bersaing di event-event besar, tim-tim yang lain lah ya. Namun kalah dan menang itu biasa, sudah rezekinya. Artinya ketika kita kalah tidak usah putus asa, cuman lebih santai, lebih rileks seperti itu. Bagaimana caranya kita itu bisa untuk bangkit kembali seperti itu, karena kekalahan itu merupakan kemenangan yang tertunda. Seperti itu. Betul. Iya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Artinya tingkatkan sportivitas Kerapan Kelinci biar ini bisa membudaya di Pulau Madura seperti itu. Oke, terima kasih banyak informasinya dan juga motivasinya buat para tokoh kolam. Oke, saya rasa itu aja video dari saya mengenai Gajah Mada yang sudah pernah sempat membanggakan keluarga Abah Helmi ya. Oke, jika teman-teman menganggap channel ini informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada lonceng. Klik ya Bah, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Republik Sensino. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tim Gajah Mada ini bisa menjadi bismillah bangkit katanya. Abah Helmi ketika mempunyai pasangan baru, amunisi baru, akan dikasih nama Bismillah Bangkit. Oke, terima kasih. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bah.